Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang AB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi dua tips lagi yang tentunya sangat bermanfaat sekali buat kehidupan kita sehari-hari. Untuk tips yang pertama adalah tips yang berhubungan dengan gas LPG yang hampir di setiap rumah ada ya teman-teman. Apalagi ada berita yang dimana katanya bulan Februari ini gas seperti ini, gas 3 kilo tidak dijual di warung-warung terdekat dari rumah kita. Kita harus beli di agen resmi ya teman-teman. Mau tidak mau kita harus berhemat. Atau misalkan teman-teman mempunyai gas seperti ini dan ternyata sangat boros sekali, itu harus diantisipasi. Mungkin jarang sekali dipakai dan ternyata gasnya tiba-tiba habis. Nah, di sini saya akan berbagi tipsnya bagaimana cara mengatasinya supaya gas di rumah kita itu menjadi lebih hemat dan juga kita tidak beli lagi teman-teman. Jadi cukup menggunakan cara yang cukup sederhana saja dan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Oke, langsung saja kita ke videonya dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekannya di rumah. Oke teman-teman, untuk tips yang pertama kita akan mengatasi kenapa gas di rumah kita itu boros padahal jarang sekali kita pergunakan. Nah, tahap pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu pada bagian ini sealnya. Ini sealnya masih bagus atau tidak. Kalau misalkan sudah tidak bagus, biasanya mengakibatkan bocor dan itu sangat berbahaya sekali, sehingga kita harus mengganti yang bagus supaya kembali normal teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah kita ganti dengan menggunakan yang bagus dan ternyata masih boros juga, kita lihat pada bagian regulatornya. Kalau misalkan regulatornya ini juga masih bagus, tidak perlu khawatir ya, tidak perlu kita ganti karena harganya juga lumayan mahal. Di sini kita cukup mengecek pada bagian selangnya teman-teman. Untuk yang pertama kita cek dulu semuanya, selangnya itu apakah masih bagus atau mungkin ada retakan-retakan pada bagian selangnya. Kalau misalkan ada retakan, itu biasanya mengakibatkan bocor halus teman-teman. Bocor halus yang hampir aromanya bau gas itu tidak tercium. Jadi bocor yang tidak bisa kita kenali. Lebih baik kita ganti daripada nanti beresiko. Kalau misalkan ada retakan-retakan kecil ya teman-teman, itu mengakibatkan bocor halus sehingga gas ini terbuang sia-sia. Jadi aromanya sampai tidak tercium karena sangat halus sekali ya teman-teman. Jadi perlu kita ganti. Kemudian untuk tahap yang selanjutnya adalah kita cek pada bagian sebelah sini. Ini yang sering sekali sepele tapi tidak kita ini teman-teman, tidak kita perhatikan ya. Jadi seperti ini, kita ambil kain biasa saja seperti ini, kemudian kita pegang pada bagian selangnya seperti ini teman-teman. Ini sudah diklem ya. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya adalah kita putar pada bagian regulator atau pada bagian sebelah sini berlawanan arah ya, ini ke bawah, ini ke atas seperti ini. Saya pegang, ini agak licin, sebelah sini saja. Nah, wow, ini malah patah teman-teman. Oh tidak, ini lepas, cuma lepas, tidak apa-apa, nanti saya benerin bisa. Jadi ini fungsinya adalah kita bisa melihat pada bagian klemnya itu dia sudah kencang atau belum. Ini bisa berputar ya. Nah, ini di sini kita putar lagi. Jadi ini kurang kencang teman-teman. Ini juga mengakibatkan gas itu mudah sekali bocor. Nah, dia turun ya. Jadi ini mudah sekali mengakibatkan gas di rumah kita itu bocor pada bagian sebelah sini. Karena ini tidak kencang teman-teman. Jadi harus kita kencangkan terlebih dahulu ya, supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Nah, ternyata ini kendor. Jadi ini harus kita kencangkan. Kalau misalkan tidak kencang, biasanya juga bocor halus teman-teman. Jadi aromanya tidak tercium ya. Nah, ini berputar ya. Jadi ini harus kita kencangkan benar-benar sampai kencang, supaya tidak ada yang bocor halus dan supaya lebih aman ke depannya, tidak ada dampak kebakaran. Ini yang pertama. Kemudian kita lakukan juga pada bagian sebelah sini teman-teman, pada bagian kompornya ya. Nah, sebelah sini kita bisa lihat, oh, ini juga terdapat klem. Jadi usahakan pada bagian bawah ini juga kita tambahkan klem supaya nanti hasilnya dia tidak bocor. Ini kalau misalkan kendor, nah kendor seperti ini ya. Apalagi kalau ini misalkan bisa berputar, dia akan bocor halus. Jadi kita cukup putar saja pada bagian klem. Kalau ini klemnya menggunakan obeng seperti ini. Kemudian pada bagian sebelah sini ini menggunakan kupingan. Jadi bebas ya. Dan klem ini pun harganya sangat murah sekali ya, sekitar Rp2.000 saja. Jadi sederhana, sepele tapi jarang sekali kita perhatikan. Ini yang mengakibatkan gas di rumah kita itu boros. Jadi pada bagian selang, kemudian seal dan juga regulator. Kemudian kalau misalkan teman-teman
sering sekali mengalami yang namanya gasnya ternyata habis tapi masih berat. Nah, cara seperti itu juga pernah saya buatkan tutorialnya atau caranya mengatasi gas membeku pada bagian tabung gas. Nanti teman-teman bisa melihat di video saya sebelum-sebelumnya, teman-teman. Kemudian untuk tips yang kedua, teman-teman, di sini sudah saya sediakan lem Korea atau lem G ya, yang sering sekali kita pergunakan untuk memperbaiki barang-barang yang pecah maupun yang retak yang ada di rumah kita. Dan mungkin teman-teman pernah mengalami hal seperti ini, tanpa sengaja di bagian jari tangan kita itu terkena lem ya. Sebagai contoh saja, jadi seperti ini. Oke, ini saya tekan, benar-benar saya tekan ya teman-teman. Ini lem yang benar-benar sangat kuat sekali. Sering sekali saya pergunakan untuk memperbaiki barang saya yang pecah. Nah, sebagai contoh seperti ini ya. Ini tangan saya menempel benar-benar sangat kuat sekali, bisa terlihat. Hal seperti ini sering sekali terjadi ketika kita menggunakan lem tanpa sengaja ya. Mungkin nanti ketumpahan atau pas tidak sengaja kita kepegang lemnya. Nah, untuk cara mengantisipasinya pun sangat simpel dan sangat mudah sekali. Kita tidak perlu pergi ke dokter dan jangan langsung kita buka, teman-teman, karena ini sangat berbahaya sekali. Jadi ketika kita paksa kita buka, jari kulit kita, jadi jari pada bagian tangan ini, dia akan ikut terkelupas. Karena lem seperti ini benar-benar sangat kuat sekali ya teman-teman. Jadi jangan langsung kita buka, itu nanti beresiko sekali. Nah, untuk cara melepaskannya di sini kita cukup menggunakan bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita bisa menggunakan minyak kayu putih. Ini bahan yang mudah sekali kita dapatkan di rumah ya, biasanya kita sedia. Nah, untuk cara melepaskannya cukup kita tambahkan pada bagian jari tangan kita yang terkena lem. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya. Ini benar-benar menempel sangat kuat sekali. Ketika saya lepaskan dengan paksa, ini pasti akan sobek. Nah, kita taruh saja pada bagian yang terkena lem. Beberapa tetes saja seperti ini teman-teman. Kemudian untuk proses selanjutnya tinggal kita gesekkan saja seperti ini. Perlahan-lahan saja. Kurang lebih sekitar 10-20 detik ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk langkah selanjutnya adalah tinggal kita buka perlahan-lahan saja. Kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Kita buka perlahan-lahan. Kalau misalkan masih susah, bisa kita tambahkan minyak kayu putih. Nah, kita bisa lihat ya hasilnya. Ini terbuka dengan sangat mudah sekali dan tanpa ada luka di jari tangan saya teman-teman. Hanya meninggalkan bekas lem saja pada bagian jari tangan ya, bisa terlihat terlepas dengan sangat mudah sekali. Kalau misalkan teman-teman tidak punya, bisa kita ganti dengan menggunakan ini pasta gigi. Kita tambahkan sedikit air hangat, kemudian kita tambahkan pasta gigi, atau bisa juga dengan menggunakan air garam. Jadi cukup menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah kita saja teman-teman. Oke teman-teman, tadi tips yang pertama bagaimana cara mengatasi supaya gas di rumah kita tidak bocor, dan cara kedua atau tips kedua bagaimana cara mengatasi ketika jari tangan kita terkena lem dengan cara yang cukup sederhana saja. Oke teman-teman, semoga dua tips sederhana ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan juga buat teman-teman yang suka tips sederhana ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.